Shalom saudara-saudara, kembali lagi, selamat malam. Kita akan ibadah, kita akan menyanyikan lagu berkat pemurahan. Ibadah Tuhan, Kau berkati kami Tuhan, biar kami bisa ikuti ibadah dari awal pertengahan hingga akhir. Dalam nama-Mu kami saudara mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita akan mulai lagi pujian, kita akan angkat lagu segala puji syukur.
saudara, sebentar lagi kita akan memasuki firman, kita akan lalu pujian masuk ruangan kudus. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan, untuk ibadah Tuhan. Tuhan, kiranya kami akan mendengar firman Tuhan, kiranya Kau berkati kami Tuhan, agar kami bisa mendengarkannya dan dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam namamu, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Shalom anak-anak muda, kita kembali berkumpul lagi di sini ibadah Youth Remaja Pemuda. Puji Tuhan, hari ini saya akan membawakan firman Tuhan yang bertemakan tentang love one another. Jadi sesuai dengan visi gembala kita di gereja GPIA Haleluya Mangga 2, di tahun ini kita harus mengasihi sesama. Nah, saling mengasihi sesama di sini itu merupakan suatu hukum yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Nah, dalam Yohanes 15 ayat 12 berkata, "Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu." Nah, hari ini, pada malam hari ini, kita akan membahas tentang kasih. Kasih itu apa sih sebenarnya? Nah, kasih itu memiliki makna yang beragam seperti menyayangi, mencintai, terus juga ada membahagiakan orang lain. Membahagiakan siapa? Contohnya orang tua atau orang-orang di sekitar kita. Selain itu, contoh lain untuk saling mengasihi itu apa sih di kehidupan nyata kita? Contohnya misalnya kita ngebantu orang tua untuk mencuci piring. Nah, kita harus ngelakuin dengan tulus, bukan malah aku terus yang disuruh gitu. Terus kenapa sih kita harus mengasihi gitu? Kita sama-sama belajar tentang kenapa kita harus saling mengasihi terhadap sesama. Yang pertama itu karena Allah adalah kasih. Sesuai tertulis di dalam Alkitab juga, 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai dengan 8. Nah, berbunyi seperti ini. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Nah, karena Allah adalah kasih, sudah sepantasnya kita sebagai anak Tuhan itu memiliki kasih terhadap sesama kita. Nah, yang kedua, mengapa kita harus saling mengasihi? Itu mengasihi sesama berarti kita mengasihi Tuhan Yesus juga.
dalam Matius 22 ayat 39 berkata, hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, artinya kita harus mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Ketika itu kita jalankan, maka Tuhan juga akan disenangkan. Yang ketiga, mengapa kita harus saling mengasihi? Yang ketiga ini, mengasihi sesama itu merupakan hal yang positif bagi hidup kita. Dalam Yohanes 15 ayat 17 berkata, inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Nah, saya akan kesaksian sedikit. Saya rutin donor darah. Nah, pada donor darah yang kemarin ini, saya bertemu dengan beberapa orang yang dari rumah sakit RSUD Tangerang itu mau meminta darah untuk mendonorkan darah tersebut ke orang tuanya. Singkat cerita, saya bertanya orang tuanya itu sakit apa? Sakit ginjal, sehingga harus cuci darah, dan suatu saat kemarin itu beberapa hari sebelum saya donor, dia cerita bahwa si orang tuanya ini dia kekurangan darah atau dia lagi nyari darah. Terus singkat cerita dia datanglah ke PMI. Kebetulan saya ada di situ dan saya secara sukarela untuk mendonor darah saya ke orang tersebut, dan orang tersebut juga sangat membutuhkan ya. Jadi betapa indahnya gitu kalau misalnya kita bisa berbagi terhadap sesama gitu. Jadi pertanyaannya sekarang, bagaimana sih caranya kita untuk membangun kasih di dalam kehidupan kita? Yang pertama itu keep our attitude. Artinya jaga sikap kita. Dalam Titus 2 ayat 6 berkata, demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Nah, kita juga harus menjaga sikap kita dimanapun kita berada. Di sekolah, di rumah, di kampus, di tempat kerjaan, atau di public area, marilah kita bangun sikap yang baik dan tanamkan spirit of forgiveness atau semangat untuk mengasihi. Nah, yang kedua, bagaimana membangun kasih di dalam kehidupan kita? Yang kedua itu adalah develop good behavior. Artinya berbuat baik terhadap sesama. Matius 5 ayat 45 dikatakan, karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Nah, yang ketiga itu adalah dare to do. Artinya adalah berani untuk melakukan. Dalam 1 Korintus 16 ayat 13 berkata, berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Kita harus mencoba untuk berani melakukan. Melakukan apa? Melakukan untuk saling mengasihi terhadap sesama kita. Mulai dari hal yang kecil. Sekarang pertanyaannya, apakah kita mau melakukan hal itu untuk mengasihi sesama? Yuk, mari sama-sama kita tundukkan kepala. Saya mau berdoa untuk kalian. Tuhan, terima kasih buat setiap apa yang Kau berikan hari ini ya Tuhan. Terima kasih buat kekuatan yang Kau berikan dalam firman ini ya Tuhan. Saya percaya ya Tuhan, biar Engkau yang memberikan berkat ya Tuhan dalam setiap hidup kami ya Tuhan, agar bisa firman ini bertumbuh dan berkembang untuk di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kau berkati ya Tuhan yang sekarang di rumah-rumah, yang sekarang sedang menyaksikan ibadah online streaming ini ya Tuhan. Saya percaya biar berkat-Mu ya Tuhan turun atas kami semua. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Biar segala hormat, pujian, dan kemuliaan aku kembalikan lagi semuanya kepada-Mu ya Tuhan. Hai, dalam nama Tuhan Yesus aku sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita angkat tangan kita arahkan hati dan pandangan kita tertuju pada Tuhan kita Yesus Kristus. Pulanglah dengan membawa janji-janji Allah
dengan penyertaan Roh Kudus dari hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kali yang kedua. Dalam nama Yesus, amin.